Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak kelas 8. Pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan bab ke-8 ya, bangun ruang sisi datar. Pada bab 8 ini sebenarnya kita akan mempelajari 4 jenis bangun ya. Yang pertama adalah kubus, yang kedua balok, berikutnya prisma, dan terakhir adalah limas. Namun dalam kurikulum darurat pandemi, untuk kubus dan balok itu tidak dibahas karena sudah pernah kalian pelajari waktu di SD. Jadi nanti kalau bagi yang lupa tinggal dibuka-buka kembali ya bukunya atau cari materi di YouTube atau di internet, banyak sekali. Nah, kita akan pelajari untuk pertemuan mulai minggu ini dan seterusnya adalah bangun ruang sisi datar. Yang pertama prisma, nanti yang berikutnya adalah limas. Setelah mempelajari atau menyimak video pembelajaran ini, diharapkan nanti kalian dapat menyebutkan ciri-ciri prisma, kemudian dapat juga menggambarkan jaring-jaring permukaan prisma. Dan yang ketiga adalah dapat menentukan luas permukaan prisma. Kita akan mulai dari pengertian prisma tegak. Berikut ini adalah beberapa contoh benda yang berbentuk prisma tegak. Contoh yang pertama itu adalah potongan kue. Ini kalian pasti sudah pernah melihat ya. Nah, untuk melihat bangunnya seperti apa, kita harus menggambarkan rusuk-rusuknya. Ya, kita gambarkan rusuk-rusuknya seperti ini, kemudian kita pisahkan. Nah, ini adalah bangun prisma dengan alas segitiga, sehingga diberi nama prisma segitiga. Yang kedua, ini adalah contoh kemasan makanan ringan. Mungkin kalian sudah pernah sering melihat ya. Ya, kita buat rusuk-rusuknya, kemudian kita pisahkan. Iya. Ini adalah prisma dengan alasnya berbentuk segi 6. Sehingga kita beri nama prisma segi 6. Nah, dari kedua contoh yang sudah ditampilkan tadi, kita bisa menemukan atau mencari ciri-ciri dari bangun prisma. Ya, ini kita tampilkan kembali prisma segitiga dan prisma segi 6. Ciri yang pertama yang bisa kita temukan adalah ternyata nama dari prisma itu dibuat berdasarkan bentuk alasnya. Jadi seperti contoh yang pertama tadi, ini alasnya berupa segitiga nih ya. Alasnya berupa segitiga, maka diberi nama prisma segitiga. Sementara yang contoh kedua, ini alasnya berupa segi 6, maka diberi nama prisma segi 6. Ya, apa ciri yang kedua? Ternyata sisi alas dan sisi tutup prisma itu berupa bangun yang kongruen dan sejajar. Ya, perhatikan di sini alasnya segitiga, tutupnya juga segitiga yang sama ya, yang kongruen. Kemudian posisinya juga harus sejajar, artinya alas dan tutup ini dalam posisi yang sama. Sehingga nanti rusuk-rusuk tegaknya itu selalu tegak lurus dengan alas. Maka ini diberi nama prisma tegak. Nah, contoh yang kedua ini juga sama, ini alasnya segi 6, tutupnya juga segi 6. Kemudian sisi tegaknya ini tegak lurus dengan alas. Sehingga antara tutup dengan alas itu sejajar. Yang ketiga, sisi tegak prisma itu berupa persegi panjang. Nih, untuk yang prisma segitiga itu sisi tegaknya ada 2. Ini yang pertama yang berada di paling depan. Kemudian yang kedua itu yang berada di sebelah kanan. Kemudian yang ketiga itu yang berada di sebelah kiri. Jadi punya 3 sisi tegak. Untuk prisma segi 6, tentu saja dia punya 6 sisi tegak yang berbentuk persegi panjang ya. Yang pertama yang sisi paling depan, kemudian yang kedua sisi depan sebelah kanan, belakang sebelah kanan, kemudian paling belakang, kemudian kiri belakang, dan kiri depan. Jadi punya 6 sisi tegak yang berbentuk persegi panjang. Oke, yang keempat, banyaknya sisi prisma segi N. Segi N itu adalah N ditambah 2. N ini adalah banyaknya sisi tegak, kemudian 2 ini adalah untuk tutup dan alasnya. N-nya itu sisi tegaknya, kemudian 2 itu adalah tutup atau alasnya ya.
Jadi kalau dijumlahkan banyaknya sisi prisma itu adalah N ditambah 2. Oke, kita lanjut. Kita akan mempelajari jaring-jaring prisma. Yang pertama adalah jaring-jaring prisma segitiga. Apa itu jaring-jaring? Jaring-jaring itu sebenarnya adalah kita bayangkan bangun prismanya itu terbuat dari kertas. Kemudian kita harus lepaskan satu persatu masing-masing sisi yang menutupi prisma tersebut. Tadi seperti sudah disampaikan di sebelumnya ya, banyaknya sisi pada prisma segitiga itu berarti N ditambah 2. 3 ditambah 2 berarti dia punya 5 sisi. Nah, apa saja sisi itu? Kita akan lepas satu persatu ya. Ini tutupnya lebih dulu kita lepas. Kemudian sisi depannya saya lepas, sisi sebelah kanannya saya lepas, sisi sebelah kiri saya lepas, dan alasnya saya lepas. Ada 5 ya. Gambarnya saya rapikan supaya lebih mudah. Ya, ini adalah tutupnya atas. Ini sisi tegak sebelah kiri, ini sisi tegak sebelah kanan, dan sisi tegak sebelah depan. Dan alasnya. Ya, kalian bisa perhatikan antara alas dengan tutup itu adalah dua bangun yang kongruen ya. Di sini bentuknya adalah segitiga. Oke, kemudian sisi tegak. Sisi tegak itu biasa juga disebut dengan selimut dari prisma. Nah, jadi jaring-jaring dari prisma segitiga itu ada 3 unsur. Yang pertama adalah tutup, yang kedua selimut, dan yang ketiga adalah alas. Sekarang kita coba untuk yang prisma segi 6. Kan Bapak lepas satu persatu juga, ini tutupnya dilepas, alasnya dilepas, sisi depannya, sisi depan sebelah kanan, belakang sebelah kanan, sisi paling belakang, kiri belakang, kemudian kiri depan. Punya berapa sisi untuk prisma segi 6? Ya, ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Oke, kita rapikan bangunnya. Ya, ini dia. Tutup, alas, kemudian ini adalah selimut prisma, sama seperti tadi ya. Jadi jaring-jaring prisma segi 6 itu juga terdiri dari 3 unsur, yaitu tutup, selimut, dan alas. Nah, apa gunanya dari jaring-jaring prisma ini? Salah satu kegunaan dari jaring-jaring prisma adalah ketika kita mau menghitung luas permukaan prisma. Jadi ketika kita menghitung luas permukaan prisma, berarti kita tinggal menghitung luas dari masing-masing bangun pada jaring-jaring prisma. Kemudian kita jumlahkan. Kita akan mendapatkan luas dari permukaan prisma. Ya. Kita akan coba untuk mencari rumus luas permukaan prisma. Ya, ini pengertiannya. Luas permukaan prisma itu sama dengan jumlah luas dari bangun penyusun jaring-jaring prisma. Tadi seperti sudah kita pelajari, jaring-jaring prisma itu terdiri dari tutup, sisi tegak atau selimut, dan alas. Jadi, luas permukaan prisma itu sama dengan luas tutup ditambah jumlah luas selimut, kemudian ditambah luas alas. Nah, tutup dan alas prisma itu merupakan dua bangun yang kongruen ya, seperti tadi sudah disampaikan. Berarti karena bangunnya kongruen, kita hitung salah satu, tutupnya saja atau alasnya saja. Kemudian tinggal kita kalikan 2. Jadi, rumus luas permukaan prisma itu menjadi 2 kali luas alas ditambah luas selimut. Nah, untuk mencari luas selimut itu juga mudah. Tinggal kita hitung saja keliling alas, kemudian kita kalikan dari tinggi prismanya. Jadi, sebenarnya luas permukaan prisma itu sama dengan 2 kali luas alas ditambah. Nah, luas selimutnya kita hitung keliling alas kali tinggi prisma. Pertanyaan pemahaman. Perhatikan gambar di samping. Sudah ya? Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, menurut kalian apakah bentuk alas dan tutup prisma di samping ini? Bentuk alas dan tutupnya berupa apa? Kemudian yang kedua, apakah bentuk sisi tegak atau selimut prisma di samping?
Kemudian yang ketiga, ada berapa banyak sisi tegak atau selimut prisma di samping. Nah, silahkan tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Nanti 15 orang pertama yang menjawab benar akan mendapat bonus tambahan nilai. Kita lanjutkan, yang selanjutnya adalah contoh soal nomor 1. Alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi 12, 9, dan 15. Tinggi prisma 30. Hitung luas permukaan prisma. Nah, kita teliti dulu di dalam soal ini apa kata kuncinya. Kata kuncinya yang pertama adalah alasnya berupa segitiga siku-siku. Kemudian yang kedua, tinggi prismanya adalah 30 cm. Nah, untuk mempermudah menyelesaikan soal, kita gambarkan lebih dahulu bangunnya. Kira-kira kalau digambarkan seperti ini, alasnya berupa segitiga siku-siku. Sini diberi nama ABC ya. Kemudian tutupnya berarti juga segitiga siku-siku yang kongruen, EDF atau DEF. Kemudian siku-sikunya di sini Bapak buat di titik C. Siku-sikunya ada di sini. Nah, tadi panjang sisinya adalah 12, 9, dan 15 dari segitiga siku-siku. Berarti ini nanti 15 menjadi hipotenusa ya, yang terpanjang. Kita tempatkan di mana di sini? Perhatikan siku-sikunya ada di C, berarti hipotenusanya ada di AB. Jadi 15-nya adalah panjang AB. Nah, untuk 9 dan 12-nya tinggal kita tempatkan mana yang terpendek, mana yang panjang. Berarti BC-nya 9, AC-nya 12. Untuk tinggi yang 30 itu berarti sama dengan panjang BD atau panjang AE ya. Nah, itu panjangnya 30. Nah, sekarang tinggal kita coba hitung luas permukaan prisma. Ingat tadi rumus luas permukaan prisma, 2 kali luas alas ditambah luas selimut. Nah, kita harus hitung dulu luas alasnya. Alasnya tadi berbentuk segitiga siku-siku. Berarti luas alas sama dengan luas segitiga. Rumus luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi segitiga. Nah, di sini yang dipakai adalah tinggi segitiga, bukan tinggi prisma ya. Jadi yang dipakai bukan 30 ini. Ini tidak kita pakai di sini. Di sini yang dipakai adalah tinggi segitiga. Nah, untuk mempermudah saya pisahkan. Ini gambar alasnya. Ini panjangnya 9, ini 12, ini yang 15 ya, hipotenusa. Nah, kira-kira alasnya yang mana? Ya, alasnya adalah 9, ini alas. Kemudian tingginya adalah 12. Ini tinggi segitiga ya. Tinggi segitiga. Nah, kita hitung berarti setengah kali 9 kali 12. Jadi hasilnya adalah 54. Berikutnya luas selimut prisma. Luas selimut prisma itu berarti luas ABDE, ini yang sisi depan ABDE. Kemudian sisi yang sebelah kanan itu BCFD, kemudian sisi yang sebelah kiri itu ACFE. Ya, ini kita pisahkan. Yang depan ukurannya berarti 15 kali 30. Kemudian yang sebelah kanan ukurannya berarti 9 kali 30. Dan yang sebelah kiri berarti ukurannya 12 kali 30. Ingat, untuk menghitung luas persegi panjang berarti panjang kali lebar. Jadi kita hitung untuk luas ABDE berarti 30 kali 15 ditambah luas BCFD 30 kali 9 ditambah 30 kali 12. Nah, di sini ada angka yang sama. Ini 30, ini 30, ini 30, berarti kita bisa gunakan sifat distributif ya. Jadi 30 kali dalam kurung 15 tambah 9 tambah 12. 30 kali 36. Jadi hasilnya adalah 1080. Nah, sekarang tinggal kita masukkan di rumus utama yang tadi ya. Berarti ini 54 masuk di luas alas, kemudian 1080 itu masuk di luas selimut. Kita hitung kembali. Sama dengan 2 kali 54 ditambah 1080, berarti 2 kali 54 itu 108 ditambah 1080. Jadi hasilnya adalah 1188 cm persegi. Oke, kita lanjut contoh 2. Sebuah tenda pramuka berbentuk seperti pada gambar. Hitung luas kain terkecil yang diperlukan untuk membuat tenda tersebut. Ya, perhatikan gambarnya. Ini sebenarnya adalah sebuah prisma ya.
ini menjadi alas, ini segitiga untuk alasnya. Kemudian tutupnya berarti yang sisi sebelah sana. Ya, berarti prisma dengan alas segitiga. Ini ya. Kemudian kita buat dulu rusuknya, kemudian kita putar coba supaya menjadi bentuk prisma. Sehingga tidak membuat bingung ya. Ya, ini adalah sebenarnya bentuk prismanya seperti ini. Ini yang sisi depan nih, segitiga depan itu saya buat menjadi alas. Jadi di sini panjangnya 3 meter. Kemudian tingginya yang garis merah ini adalah 2 meter. Nah, panjang tenda itu menjadi tinggi dari prisma ya. Panjang tenda itu menjadi tinggi prisma. Nah, karena dalam pertanyaan itu adalah berapa luas kainnya, berarti kita sama saja mencari luas permukaan dari prisma. Luas permukaan ya ini ya. Luas permukaan prisma. Oke. Untuk mencari luas permukaan prisma berarti kita gunakan rumus ya. Sebelumnya kita pisah-pisahkan dulu. Kita pisah-pisahkan bangunnya masing-masing. Ini yang bagian depan segitiganya, alasnya 3, kemudian tingginya 2. Berikutnya ini sisi sebelah kanan ya. Bentuknya berupa persegi panjang. Kita putar dulu. Ukurannya adalah 4 meter kali Y. Nah, Y ini adalah sebenarnya sisi dari segitiga ini ya. Sisi dari segitiga ini yang belum diketahui. Sisi ini adalah Y. Oke, yang berikutnya adalah ini adalah sisi sebelah kiri. Bentuknya juga berupa persegi panjang. Ukurannya 4 kali Y. Ya. Kemudian yang terakhir adalah sisi segitiga yang bagian belakang sana ya. Ukurannya sama dengan yang tadi. Alasnya 3, tingginya 2, sisi kiri dan kanannya adalah Y. Oke, kita akan hitung luas kainnya dengan menghitung luas permukaan dari jaring-jaring ini. Kita punya 4 bangun ya. Alas, selimut 1, selimut 2, dan tutup. Alas dan tutupnya kongruen, berarti kita hitung salah satu, kemudian kita kalikan 2. Selimut 1 dan selimut 2 juga kongruen, berarti kita hitung salah satu, kemudian kita kalikan 2. Ya, luas kain sama dengan luas prisma. Sama dengan 2 kali luas alas ditambah luas selimut. Sekarang luas alasnya dulu. Berarti luas segitiga. Rumusnya setengah kali alas segitiga kali tinggi segitiga. Alasnya berapa? Alasnya 3, tingginya 2. Setengah kali 3 kali 2, berarti hasilnya adalah 3. Berikutnya luas selimut, berarti 2 kali luas persegi panjang. Berarti 2 kali panjang kali lebar. Berarti 2 kali panjangnya 4. Nah, lebarnya belum diketahui, berarti harus kita hitung lebih dulu. Nah, untuk mencari lebarnya Y, itu berarti kita hitung menggunakan segitiga ini ya. Siku-sikunya ada di sebelah sini, berarti Y itu merupakan hipotenusa. Panjang sisi ini 1,5, panjang sisi ini adalah 2. Jadi kita gunakan teorema Pythagoras. Y sama dengan akar dari 1,5 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2. 1,5 pangkat 2 itu 2,25. 2 pangkat 2 itu 4, berarti 6,25 di akar hasilnya adalah 2,5. Jadi panjangnya Y itu 2,5. Kita masukkan di sini ya. Y-nya kita masukkan di sini sebagai lebar. Kemudian kita hitung berarti 2 kali 4 kali 2,5 hasilnya adalah 20. Nah, masing-masing tinggal kita masukkan di rumus awal. 3-nya masuk ke sini, 20-nya masuk ke sini. Jadi 2 kali 3 ditambah 20. Berarti 6 ditambah 20. Hasilnya adalah 26 meter persegi. Itu adalah luas kainnya. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. ABCD pada gambar berikut adalah prisma. ABFE sejajar dengan DCGH. Nah, berarti ABFE itu merupakan alas, kemudian DCGH itu merupakan tutup. Panjang AB-nya 4, BC-nya 6, AE-nya 8, kemudian FB-nya 5. Berapa luas permukaannya? Luas alas prisma itu berupa trapesium ya, berarti ya ABFE
Berarti kita menghitung luas permukaan prisma dengan rumus yang awal tadi ya. 2 kali luas alas kali 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Ya, kita hitung lebih dahulu masing-masing. Luas alasnya berarti luas trapesium. Rumusnya adalah setengah kali A tambah B itu sisi sejajar dikalikan tinggi prisma. Nah, perhatikan di sini ini adalah bentuk alasnya. Saya perjelas. Di sini BF-nya 5, AE-nya 8, kemudian AB-nya 4. Jadi sisi sejajarnya yang mana? Ya, sisi sejajarnya adalah 8 dan 5. Kemudian tingginya berarti yang 4. Jadi saya masukkan di sana A-nya 8, B-nya 5, T-nya 4. Saya hitung setengah kali 13 kali 4. Berarti hasilnya adalah 26. Kemudian kita akan hitung keliling alas. Berarti sama dengan keliling trapesium. Jadi tinggal kita hitung aja ya. Berapa panjangnya AB ditambah panjang BF ditambah panjang FE ditambah panjang EA. AB-nya 4, BF-nya 5, FE-nya belum tahu, EA-nya 8. Nah, jadi di sini kita harus mencari lebih dahulu panjang FE. Bagaimana caranya? Kita buat garis bantu di sini ya. Dari titik F saya buat garis tegak lurus AE. Kemudian saya beri nama titik K. Saya buang dulu biar tidak mengganggu. Oke. Nah, sekarang yang akan kita gunakan adalah segitiga KEF. Segitiga ini ya. Segitiga KEF. Kita akan mencari panjang FE ini berapa. Nah, siku-sikunya ada di K. Berarti EF itu merupakan hipotenusa. Jadi kita buat rumus Pitagorasnya. FE sama dengan akar dari EK pangkat 2 ditambah KF pangkat 2. Berarti sama dengan akar 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. 3 pangkat 2 9, 4 pangkat 2 16. Jadi akar 25. Jadi FE-nya adalah 5. Kita masukkan di sini ya. FE-nya kita bawa ke sini. Sekarang kita hitung berarti 4 tambah 5 tambah 5 tambah 8. Hasilnya adalah 22. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan semuanya. Tinggal kita masukkan di rumus utama. Luas alas masuk ke sini. Keliling alas masuk ke sini. Tingginya, berarti tingginya yang ini ya. Tingginya masuk ke sini. Jadi kita hitung 2 kali 26 ditambah dalam kurung 22 kali 6. 2 kali 26 itu 52. 22 kali 6 itu 132. Jadi jawabannya adalah 184 cm persegi. Ya, demikian untuk video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan jelas. Bagi yang masih merasa belum paham, silahkan diulangi kembali untuk menyimak video ini. Selanjutnya, kalian harus membuat rangkuman di buku kalian masing-masing ya. Bapak berikan gambarannya untuk membuat rangkuman. Yang pertama, prisma tegak adalah bangun ruang sisi datar yang dibatasi oleh sisi alas dan tutup berupa bangun datar segi N yang kongruen dan sejajar, serta sisi tegak atau selimutnya berupa titik-titik. Apa tadi? Bentuk dari sisi tegak atau selimut prisma tadi berupa apa? Ya betul, persegi panjang ya. Simpulan berikutnya atau rangkuman berikutnya adalah banyak sisi pada prisma segi N sama dengan titik-titik tambah 2. Ayo, tadi di video sudah ada. Kalian bisa isi ya. Kemudian yang ketiga, rumus luas permukaan prisma tegak segi N adalah 2 kali. Ya, luas alas ditambah luas selimut. Atau, nah, coba kalau yang lupa silahkan disimak ulang ya videonya. Demikian untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.